Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarullaha katsiran. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati dan saya muliakan guru kita Kiai Mursyid Kamil. Kalau menurut saya beliaulah kiai asli, kiai ilmunya, ketawaduannya, perjuangannya. Kita doakan beliau semoga Allah panjangkan umur, berkahkan rezekinya, dibahagiakan hatinya, berkahkan keluarganya, serta semoga senantiasa diberikan kesehatan dohir dan batin, dan diberikan ilmu yang manfaat dan barokah untuk membimbing kita semua. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati juga adalah aparat pemerintah, dari mulai kepala desa barangkali yang mewakili Pak RW, Pak RT, semuanya. Abah mendoakan semoga semua aparat pemerintah senantiasa diberikan kesehatan untuk memimpin rakyatnya ada di dalam kebaikan. Kita doakan pemerintah, amin. Biar pemerintah selalu sehat, berkah semuanya. Dan juga yang saya hormati dan saya cintai pembawa acara, semoga Allah memuliakan beliau dan seluruh panitia yang terlibat di dalam acara ini. Semoga setiap helaan nafasnya menjadikan kifarat dosanya, karena untuk mengadakan acara yang besar ini, acara yang mulia ini, siapapun yang terlibat, baik itu dengan hartanya, baik dengan tenaganya, baik dengan segala ikhtiarnya, saya doakan semoga semuanya mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa Allah berkahkan rezekinya, Allah bahagiakan hatinya, dan juga senantiasa keluarganya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir buat seluruh jamaah, hadirin hadirat
zakirin zakirat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Abah mendoakan dan mari kita sama-sama berdoa untuk Abah juga. Semoga sisa umur kita menjadi umur yang bermanfaat. Amin. Karena Bapak, Ibu mau atau tidak mau, walaupun kita punya cita-cita setinggi langit, sesungguhnya setiap saat, setiap helaan nafas, perjalanan kita itu menuju liang kubur. Jadi kalau Bapak calon kaya belum tentu, tapi kalau calon mayat sudah pasti. Kalau bapak-bapak calon pejabat belum tentu jadi pejabat. Calon pengusaha belum tentu jadi pengusaha. Tapi yang pasti calon mayit. Setiap hari umur kita berkurang sementara dosa kita bertambah. Kira-kira pantas ke surga? Ini atau dijawab nyarira tadi. Sebetulnya Kiai, semua orang itu bisa tahu kemana dia mau pergi. Kita itu tahu, nggak usah, bah kira-kira saya kemana bah? Jawab sorangan. Sorangan masing-masing yang paling tahu, ya. Maka disitulah Umar bin Khattab menyampaikan kita disuruh untuk menghisap diri sebelum datangnya hisab. Baik, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah, dengan kodratnya, dengan iradahnya, dengan ilmunya, malam hari ini dengan wasilah guru kita Kiai Mursyid Kamil yang saya cintai, yang saya hormati, dan saya sangat banggakan beliau perjuangannya dari tempat pleh sampai menjadi seperti ini. Itu hampir mirip dengan kisah Syekh Muhyi, dan atau mirip dengan Sunan Bonang. Ayo ajak main wayang kan, tapi tungtung. Karena yang ngajarkan agama itu harus pakai siasa. Makanya baginda Rasulullah SAW di Mekah tidak merubah kebudayaan orang tapi membelokkan itikadnya yang tadinya tidak ke Allah menjadi ke ini. Makanya masih banyak kita. Makanya salah satu hukum adat adalah boleh tadinya. Tapi saya ingin mendoakan kita semua, terutama adalah Kiai Mursyid, ya semoga beliau menjadi mursyid yang memberikan irsyad tadi. Ini sudah jelas ya. Mursyid itu adalah yang memberikan irsyad, memberikan petunjuk, seperti halnya lampu memberikan terang. Dengan terang nampaklah gantengnya bapak atau jeleknya bapak. Itulah. Dengan seorang ulama, dengan kiai, kita tahu akhlak kita ini ngayuni binatang atau ngayuni manusia, akan tahu. Inilah seorang yang mampu memberikan irsyad akan menyadarkan diri kita. Mari kita sama-sama mendoakan kiai dan juga majelisnya, dan juga adalah majelis dzikir Nahdlatul Abah, bukan Nahdlatul Ulama. Karena katanya apa? Pesertanya aki tadi. Nu adan aki nu komat aki tadi ya tadi. Mudah-mudahan ya aki hidup, aki hidup. Mari kita bersolawat ya. Kiai, tidak ada lagi doa yang paling mustajab adalah solawat. Karena kita memiliki 3 unsur, jasad, kolbu, dan ruh. Ya, maka marilah kita solawat tobibi kolbi, dilanjutkan solawat Jibril tadi. Karena di dalam solawat Jibril
insya Allah di situ adalah apa namanya haikal ma'arif, adalah merupakan tangga ma'rifat. Itu dijelaskan dalam salawat Jibril. Baginda Nabi adalah Samsun dan Badrun. Baginda Rasulullah adalah iksirun wagol. Ada tanggal iksir di dunia. Kenapa baginda Rasulullah dikatakan di dalam adalah iksirun wagol? Baginda Rasulullah adalah misbahus suduri. Apa bedanya baginda Nabi sebagai misbah? Misbah itu apa? Lampu tadi, al-ulama. Makanya beliau memberikan irsyad, mursyid yang memberikan irsyad, memberikan itulah Samsun Samsun adalah buat ruhnya, Badrun buat jasadnya. Nah, nanti kita akan bahas pelan-pelan, mudah-mudahan kita bisa paham ya tadi semua. Maka kita tidak bisa dipisahkan, Kiai, antara Nabi Musa dan Nabi Khidir. Sebetulnya kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa bukan untuk diperdebatkan, karena memang kita dua unsur, syariat dan hakikat. Syariat harus dibangun dengan hakikat, karena syariat tanpa hakikat ibaratkan gula nggak ada manis, ibaratkan api nggak ada panas, ibaratkan nasi yang nggak ada kenyang. Cuma kenyang adalah, tapi sababnya adalah nasi. Maka ada sabab, ada musab. Maka kisah yang panjang tentang baginda Nabi Musa alaihissalam tadi, tapi diisi dengan kisah beliau dengan Nabi Khadir alaihissalam, adalah perpaduan. Itulah tarbiyah dari Allah kepada kita. Perjalanan manusia tadi apa? Ngapak apa? Meniti jalan, menapak bumi. Itu harus dengan jasad dan ruh. Jasad doang berarti ruh doang riri. Maka yang hadir di sini adalah Musa dan baginda Nabi Musa dan Nabi Khidir tadi. Itulah ya. Mari kita baca salawat Tabibi Qalbi. Mudah-mudahan semuanya ya tadi disehatkan jasadnya, disehatkan kolbunya, disehatkan ruhnya dengan atas nama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, sehatkanlah jasad dan ruh kami. Sehatkan jasad dan ruh guru kami, Kiai Mursyid kami dan seluruh jemaah. Wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin
ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Nabi salam alaika. Salawatullah alaika. Anta samsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru awali anta misbahu suduri. Ya Habibi ya Muhammad. Ya Rusal Khafiqaini. Ya Habibi ya Muhammad. Ya Rusal Khafiqaini. Ya Muayyad ya Muhajjad. Ya Imam Qiblataini. Qul ya alim antal ladzi qala mana amrul alim wa kullu syai'in hamana ya bismika ya alim. Qalbi qutbi wa qalabi lubnani siri khadiri wa nufani harun wakri firawni li nafsi wa hawani. Mari kita bacakan Fatihah khusus buat jemaah Nahdlatul Aba, khususnya kepada gurunya dan juga semua jemaahnya Kiai Mursyid Kamil. Semoga senantiasa ditambahkan kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah salawat Tabibi Qalbi, salawat Jibril dan juga nadom khusus Tuan Sadul Qadir. Semoga beliau semua jamaah semua diberikan kebahagiaan, diberkahkan umurnya, berkah rezekinya, berkah keluarganya, dibahagiakan hatinya, dilancarkan usahanya, diluruskan perjalanan hidupnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
insyaallah dimuliakan oleh Allah. Marilah kita sampaikan salawat dan salam setinggi-tingginya, karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah aslu kullil mawjud, asal muasal segala yang mawjud. Adanya surga, adanya kalam, adanya ilmu, adanya aras, adanya malaikat, dan adanya kita manusia. Seluruhnya karena diutusnya kerasulan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka memahami baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak cukup hanya sebatas baginda Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Bahkan tidak cukup nanti kepanjangan. Tidak cukup bin Mudrika, bin Ilyas, bin Mudar, bin Nijar, bin Ma'ab, bin Adnan. Karena baginda Nabi Muhammad adalah memiliki dua dimensi yang nurnya sudah diciptakan bahkan sebelum ada isi alam. Segalanya disebut alam, mulki alam, malakut alam, jabarut alam, lahut alam. Tapi sesungguhnya itulah hakikat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul kata Kiai Mursyid tadi. Kelebihan Nabi Musa dari Nabi Khidir adalah baginda Nabi Musa adalah merupakan Rasul syariat. Bahkan tidak bisa Mi'raj Nabi Adam alaihissalam, Nabi Sis alaihissalam, Nabi Idris alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Sam, Hud, Saleh, sampai pada Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ishak, Nabi Ismail, sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Tidak ada yang bisa Mi'raj, karena saat itu yang membimbing adalah hanya nurnya Kanjeng Nabi. Inilah kelebihan umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan di dalam kitab Daqaiqul Akhbar bahwa kita umat baginda Nabi, umat yang sempurna dengan kitab suci yang sempurna, dengan Rasul yang sempurna, dengan amalan yang sempurna. Kemarin apa bahas di majlis malam manakib, dan kita ini lebih hebat dari baginda Nabi. Kita sekarang melaksanakan sholat berdiri, pertama takbir, kemudian berdiri, termasuk doanya, nanti ruku, i'tidal, sujud, duduk, terus itu semuanya amalia para malaikat. Pada saat beliau tadi dalam bahasa syariat bolak-balik ketemu Allah, disarankan oleh Nabi Musa alaihissalam bolak-balik. Selama bolak-balik itu sebetulnya Allah sedang mengajarkan kepada baginda Rasul tentang gerakan sholat. Maka kita ini lebih hebat dari malaikat. Ada malaikat yang kerja cuma Allahu Akbar, ayo terus hingga kiamat kiai, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang malaikat kerjanya itu cuma Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal taqiya, ruku saja seumur. Betul kata beliau.
Kalau secara hakikat saja Nabi Khidir alaihissalam itu seperti malaikat. Kumaha diperintahkannya, gimana yang diajarkannya oleh Allah. Apa yang diperintahkan ruku hanya ruku, apa yang diperintahkan tasbih hanya apa yang diperintahkan takbir hanya takbir. Tapi kita umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam digabungkan tadi takbir, tasbih, tahmid, tahlil, semua inilah luar biasanya. Maka pantas kita sudah harus bersyukur sebagai umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun amaliyahnya patri, tapi segala nilainya dikalikan 10. Inilah luar biasa ya. Makanya nanti kita pelan-pelan kita harus paham ya. Nah, barusan dari Nadom Tuan Abdul Qadir, lihat qalbi qutbi wa qalbi lubnan syirri khadir wa ainuhu harunu akli wa kalimi ruhi fir'auni nafsi wa hawa. Qalbuku adalah kiblatku, qalbuku adalah pusatku. Itulah kenapa di dalam Al-Quran itu banyak Allah berfirman tentang dada. Alam nasroh laka sodro. Kalau ada Robbi srohli sod. Kenapa? Dada. Sebetulnya bukan dada. Ada yang disebalik dengan dada. Kenapa nggak langsung alam nasroh laka kolba? Tapi tidak. Di dalam dada kita ada kolbu. Kolbi kutbi. Kolbuku adalah kiblatku. Itulah baginda Rasulullah SAW bersabda, kolbul mu'min baitullah. Inilah baitullah. Dada kita baitullah. Oh, kalau baitullah yang di Mekah bagaimana? Itu baitullah syariatnya. Kalau seandainya umat Islam sedunia tidak punya tempat mengarahkan jasad tadi, tapi sesungguhnya kiblat yang sesungguhnya adalah kolbu. Ini kolbu. Makanya manusia banyak penjelasan tentang kolbu nanti dijelaskan oleh Kiai nanti. Sesungguhnya diri kita ini tergantung daripada kolbu. Maka disebutkan oleh Nabi dalam kolbu. Dalam kolbun, dalam sodrun ada kolbun, dalam kolbun ada fuadun, dalam fuad ada syagof, syagofun ada lubun, dalam lub ada syir. Di dalam syir kata Allah ada ana. Itulah dikatakan oleh Allah, masalu nurihi kamiskatin fiha misbah. Nah, misbah itu berlapis tadi. Dari paling luar adalah sodrun, masuk ke kolbun, kolbun masuk ke fuadun, sagof, lubun, syir. Begitu sampai di situ, siapa akan berkata at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatun. Dijawab sama yang di dalam, assalamualaikum ayyuhan nabi. Dibalas lagi assalamu alaina wa ala ibadillahis. Itu jawaban Nabi berkomunikasi. Berarti sebetulnya untuk mendapatkan syafaat Nabi mudah. Kata Nabi assalamu alaina wa ala ibadillahis. Tinggal kita menjadi orang ke bawah tahku Nabi. Nabi langsung bilang pada Allah, semoga keselamatan kepada pengikutku orang-orang yang soleh. Inilah maka Tuan Abdul Qadir setiap pagi sholat isyraq itu ada tadi 7 kali. Qalbi qutbi wa qalbi lubnan. Tapi kolabku, badanku ini
jasadku ini adalah gunung Libanon. Makanya yang merasa gede, yang merasa pinter, yang merasa mulia, yang merasa tinggi, yang merasa itulah jasad yang menghancurkan amaliah kita manusia, yang menjadikan kompetitor Allah. Ya. Bahkan baginda Nabi Muhammad lihat dalam surah Asra, beliau beristighfar 100 karena merasa wujud. Ingat kita semua. Ini ya, mudah-mudahan kita bisa paham. Sehingga di dalam bismah tadi, masalu Allahu mubtada nurus samawati khobar mubtada. Tidak mungkin kamu kepada mubtada aku sudah mengutus khobar. Kata matahari perumpamaan. Allah mengumpamakan cahaya, kita umpamakan matahari. Ingat, Allah itu bebas dari tapi karena Allah membuat masalu nurihi kamis. Allah membuat istana dan membuat cekungan kotak begini miskat itu dalam dada kita. Piha misbah lampu itu. Tapi kan ada azuza semprongnya. Maka sesungguhnya manusia itu berkah hidupnya, berkah ilmunya, bahagia hatinya, selamat dunianya, selamat akhiratnya tergantung isi kolbunya dan bagaimana membersihkan itulah makanya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarullaha katsiran. Zikir itulah makanya kata Tuhan Qadir, qalbuku adalah kiblatku, inilah kiblatku, inilah baitullah tadi. Maka persoalan manusia kata baginda Nabi, di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau daging itu baik, akan baik seluruh amaliyahnya. Hatena bersih lumpat karena panon hayang ngaji, hatena bersih lumpat karena lengan hayang sodakoh. Alhamdulillah Kiai, kita MDNH ini, makanya nanti apa mau nggak dijajakan salawat nariyah? Alhamdulillah dengan salawat nariyah ya Abah yang rasakan ya. Makanya kita ini ada salawat nariyah yang 4.444 yang sudah kita amalkan kurang lebih 5 tahun ya. Minimal ya. Mungkin tidak besar bagi orang ya, tapi bagi saya besar. Karena apa? Alhamdulillah ada fadl Allah. Saya hanya menonton karunia Allah ya. Kalau dihitung dari mungkin 5 atau 10 tahun yang lalu ada berapa puluh pondok yang kita bangun, tapi minimal 2 tahun ini aja 11 pondok pesantren dari nol ya. Ini wasilah karena syafaat baginda Nabi kita dengan mengamalkan sholawat nari. Makanya kenapa orang Wahabi itu benci dengan sholawat nari? Karena inilah saya berkeliling, bahkan saya di Spanyol, saya di Belgia, masjid-masjid jangan dikira di sana itu nggak ada yang baca sholat Kiai. Kalau saya waktu di Spanyol, maaf tadi betul kata Kiai, itu masjid tadi saya mau sumpah demi Allah nggak boleh. Itu mungkin orang Spanyol pasang ngaji, bukan main bola doang. Itu mereka sebelum sholat, waktu sholat datang di masjid itu berjejer Quran, berjejer. Kemudian mereka itu one day one church, menunggu setengah jam sebelum sholat. Maka sebenarnya orang Indonesia, Islam Indonesia hanya menang jumlah, kualitas ma'an sodakohmu. Makanya sebetulnya dalam agama patokannya Kiai kajian dalil gorolong kos kumaha, tapi lemun bahil lapor. So, ciri orang khusyuk, ciri orang takwa selalu, ciri orang iman. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah
wal amwalihim. Tadi wasyari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil lukaiji alladzina yunfikuna fis sarra'i. Terus cek Allah mana bukurna sia dalil teh, mana buktinya. Nah alhamdulillah bahkan salat khusyuk tadi qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi walladzina hum lizakati adalah insyaallah ya. Maka karena dunia ini ada karena diutusnya baginda Nabi, berarti kalau ingin bahkan surga ada karena diutusnya baginda Nabi. Kalau ingin dunia aja ada karena diutusnya baginda Nabi. Kalau ingin ilmu karena ilmu itu karena diutusnya baginda, maka amaliyah yang paling ajib tadi. Ya, amaliyah yang paling ajib adalah sholat. Maka Abah sering katakan kalau dikir pada masalah harus punya keikhlasan. Kalau sholawat ma'arek bari ria menang deh. Ya kiai ya. Sholawat mah ria juga bagus tadi. Sallallahu ala Muhammad. Indah saja, itulah ya. Maka alhamdulillah kita ini di MDNH kiai setiap awal dan akhir kita bersolawat. Bahkan akhir bulan kita sholawat nariyah. Kenapa Pak dengan sholawat nariyah? Jadi daripada ngaji panjang-panjang lebih baik saya berikan sholawat nariyah. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Makanya kenapa sholawat nariyah itu maka maaf jamaah-jamaah di Spanyol itu mereka banyak ahlussunnah wal jamaah karena binaan NU ya. Saya alhamdulillah karena kemarin berhenti dakwah ke Eropa 2018 akhir sudah beli tiket hangus karena 2019 awal keburu ada corona. Nah, ini udah mereka WA terus, aduh Pak Kiai katanya Pak Haji kapan kita when you come down again tuh. Kalau soal bahasa Inggris bahasa Arab gontor mah hiji lah. Kadang-kadang saya bahasa Inggris juga malu sama Kiai Mursyid. Apalagi bahasa Arab. Tadi ya. Jadi sholawat nariyah ini adalah sholawat yang luar biasa. Maka lihat di Maroko, waktu Abah ke Maroko, ke Tunisia, ke Mesir, majelis waliullah di sana pasti salah satu sholawat yang paling diamalkan adalah sholawat nariyah. Ya, inilah mudah-mudahan karena di dalam sholawat nariyah itu orang suka salah. Dikiranya sholawat nariyah itu adalah minta tolong atau minta kepada Nabi Muhammad. Minta kepada Nabi Muhammad boleh nggak? Jangan kan pada Muhammad kata Abah juga. Kepada jin juga boh. Kepada setan juga boh. Minta tolong kepada jin boleh nggak? Boleh. Sama saja minta tolong dengan pembantu. Bikinin kopi. Yang tidak boleh itu apa? Makanya kemarin Abah ngebahas tentang bab syirik itu harus dipahami. Pada saat ada ilahun yang lain, contoh yang mengenyangkan makan itu bukan nasi tapi ada sabab, ada musabab. Selama yang minta tolong itu jangan itikad kepada sabab yang memberikan kekuatan, sababnya tidak dianggap sebagai ilahun, maka minta tolong itu boleh. Yang salah sekarang itu apa? Orang minta ke jin, dituhankan jinnya. Kalau Nabi Sulaiman alaihissalam, jin tunduk dulu mah turun tembok jin. Zaman Nabi Sulaiman. Makanya waktu Nabi Sulaiman mau memindahkan istana, dibuka sayembara, dikumpulkan seluruh. Kalau Nabi Sulaiman ngumpulin seluruh hadir, Ifrit hadir dari 7 penjuru mata angin. Bahkan seluruh jin hadir, semua manusia hadir. Kata Nabi Sulaiman, saya ingin memindahkan istana Ratu Balkis. Ifrit ngacung duluan. Ya Nabi Allah Sulaiman, saya siap. Berapa lama kau akan pindahkan? Saya akan pindahkan sebelum baginda turun
turun dari kursi sampai bawah udah pindah ke istana. Kata Nabi Sulaiman, kelamaan. Jadi kalau Nabi sekarang ini, kalau Nabi Presiden Nabi Sulaiman, kalau pembangunan jembatan setahun lama. Maka teknologi yang paling canggih yang pernah ada di muka bumi ini zaman Nabi Sulaiman. Sekali kedip mata. Makanya sekarang orang Jepang pakai keren letih. Ya. Apakah orang sekarang bisa? Ya Allahnya Allah itu juga. Emang Allah nuak. Akhirnya sekarang waktu Allah ini sekolot, aing bisa nulungan. Allah yang sama. Cuma keyakinan kita yang turun. Kenapa? Karena kelilipan dengan dunia. Ini persoalan. Ya. Ini. Maka akhirnya setelah dibikin kata Nabi Sulaiman, saya pengen lebih cepat. Akhirnya ada saya di asap. Dia berkata, saya bisa pindahkan ya Rasulullah. Berapa lama? Pada saat baginda ngecip gitu, ngeredep es air. Jatuh. Maka ada kisah mengatakan candi Prambanan dijieun ku jin, tangkuban perahu ku jin, tembok Cina ku jin. Abah berapa kali ke tembok Cina di pikiran di pas jurang tingginya aya 200 meter kumaha mawa semena. Punten Kiai, saya ngobrol dengan Profesor Budi, penanggung jawab Candi Prambanan. Ada batu 100 ton yang di atas, ada berapa biji? Cek anjeun make keren ayeuna mau bisa hiji luhur. Keren aja pejet. Dulu mah teknologi, cuma dulu jin tunduk kepada manusia. Dulu mah babu jin, kumaha piring. Menang teh kita tolong ke jin. Menang kitu mah teh jadi ilahun. Sandarannya, hayang mah lain. Jin hayang beungar jin. Siap masuk ke neraka. Siap. Etan bahaya. Ya. Jadi makanya kata Abah tadi, orang bilang tadi, apalagi minta tolong kepada baginda Nabi, kepada jin aja boleh. Nabi Sulaiman nyuruh bangsa jin. Tapi yang paling penting itu tadi, kalau boga ilmu nak lamun teu boga ulah kayak keceot. Cek jin teh, kayak syaratna aing jadi tuan, mana jadi hamba. Bahaya ulah ya. Makanya Abah walaupun boleh tidak menganjur karena lolobana pinter jin mengejebaknya. Ya. Kalau bisa ilmu mah nggak apa-apa. Kalau mampu menembus mereka, kalau bisa titah kurang titah. Nyesel. Cuma pasti bingung ibu-ibu kalau tiba-tiba baju ngalayang dijemur gitu kan. Tapi orangnya kelihatan. Ya. Ayo ya, udah mari kita dalam sholat nariyah ini luar biasa sebetulnya. Bahkan kunci dari segala kunci ya. Maka sholawat nariyah ini masyhurnya luar biasa ya, yang diamalkan. Saya keliling kemanapun negara, Singapura mana semua, asal bukan Wahabi pasti mengamalkan sholawat nariyah. Nah, di dalam sholawat nariyah ini ada 6 kunci yang utama. Bahkan maaf kalau Habib Nabil Al-Qadri pernah berkata sama saya, Haji Asep, sholawat nariyah hayang hiber bisa. Kalau untuk menyembuhkan orang sakit yang lumpuh bisa lari. Kalau keyakinannya sudah itu hebatnya sholawat nariyah. Apa yang diminta oleh Allah? Sayyid Imran busuk kakinya 20 tahun. Nabi berdoa, ya Allah, Sayyid Imran ingin sembuh, langsung menolong semua. Kalau melalui kita lewat baginda Nabi, beres ke urusan. Urusan. Kan Allahu nurus samawati wal ardh. Allahu mubtada nurus samawati wal ardh. Allah yang laisa kamislihi mutus cahayana utusannya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Berarti segala perkara anu nyandar ka Kanjeng Nabi hayang dunia menang moal bakal menang. Ingin ilmu dapat enggak? Inilah yang harus ditumbuhkan kecintaannya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panhalu bil uqad. Seluruh masalah manusia sekarang ini kayak ibaratkan benang pagujur. Kalau ibu membenarkan, ibu suka jahit nggak bu? Membenarkan benang pagujur gampang nggak?
ditarik sini nyangkret belah sini, ditarik sini ngikat belah, itulah tanhal. Al-uqadu, al-uqadu itu ngalepaskan eta, karena hidup jalma mah nggak masalah dirina, papajikan masalah, dirina beres, papajikan beres, anak masalah, dia beres, pamajikan beres, anak beres, itu boga usaha, dipecat gawe, aku juga terus hidup jalma. Makanya lamun teh nyandar ka Kanjeng Nabi, nyandar ka Allah masalah tuh orang teh, wow gitu aja Allah tadi, ya nyandar ka utusan anak anu dipika cinta, sambo ge jenderal bintang 2 ku kabogohna mah tunduk pan, punten kiai eta lagi. Maka lamun hayang beunang dununganana lewat kekasih pan biasa orang gitu pentak ku kabogoh sekali bikin deh so pentak ku indung mah nanti kamu udah kajian ya? Udah, cuma habis mah padahal dibikin kabogoh balik maka imang sekajian ke bawah martabak kabogoh mah nyimpang kiai sagal di bawah ku kabogoh mah kiai jejen dulu lo amang teh porangan keur mimpi pokoh ka umi teh tiap malam Jumat da umi mah ayana ke malam Jumat apel teh kudu malam Jumat ngalewatan kebon awi bari nyarincik hujan tapi ku kabogoh mah lah jin telek wae kalau udah cinta nggak ada urusan nah, itulah dengan nah Allah punya kekasih maka sholawatlah terus dawamkan sholawat silakan pilih sholawat yang Anda sukai tapi setiap amaliyah itu yang penting adalah dawam tadi kade dorog saputing mereka belel panon pre 15 tahun tadi dan sebutnya ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran kasih dikir nu loba eling 100.000 letik lamun terus ngalir cikaracak ningang batu liang lila jadi celak tapi tong eureun ieu mah cak 15 tahun atuh arek di mana aya kaberkahan kame kabuk batuna kabuk tutup deui ganti amalan waduh mintul ya amalan teh enggak mintul nih ganti deh amalan ayo kita ganti amalan ngaco lain amalan urang tadi ya ayolah tanhalu bil uqad yang mana bisa lepas bihi kusababkeun Kangjeng Nabi al uqadu segala ikatan usaha nyangkut dagang nyangkut urusan anak mondok nyangkut bahkan maaf kiai itu sholawat taria itu bukan hanya untuk dunia bahkan nanti menjawab pertanyaan malaikat munkar wanakir nyangred alam barjah nyangred nyebrang niti sirotol mustaqim nyang makanya amalkan sholawat taria tadi terus watan fariju bihil kurab watan maka bisa leungit bihi kusababkeun Kangjeng Nabi al kurab naon kasusah kabingung banyak kebingungan maka kusababkeun Kangjeng Nabi bersolawat ka Kangjeng Nabi maka bakal leungit bakal hilang segala bingung mau dagang teu boga modal arek kawin teu boga duit arek monokeun budak teu boga duit arek naikkeun anak dari SMA ke perguruan tinggi bingung teu boga hayang nyandu selain teu wani teu boga duit dalam boga duit mah wani kiai wah pamajikan dilawan larang mah bu gagah lamun boga kalau teu boga duit mah ngalehe itu tuh ngelehek begini tuh bukan badannya doang termasuk eta lagi ngelehek sok
arek menta getewani ke pemajikan, mau minta aja mak bu bilang aja bu apa kata dia langsung ngeluk deh kaset. Tapi kalau gitu bu malam ini apa namanya pesawat mau mendarat, cek istri tidak nyawa salakin boga duit landasan siap. Lamun boga duit gagah boga duit abah boleh lagi. Alhamdulillah tak tersier kita majikan abah sebenarnya ngan tadi ya ngalun lo baru nawaran kiai ngan geus kolot era tadi tanagana geus ujung dari abah mau bikin lagi balik hayang balik mah waktu teh geus tepat di betah ya tadi geus poe alhamdulillah teh kata di semua ya susah diceritain dari tadi ya. Jadi watan fanibil watubdo bil hawaiju yang mana bisa dipenuhi segala bahkan yang paling dasar dari sholat dariyah adalah wa husnul khawati. Kenapa pakai jamak wa husnul khawati? Kusababkeun Kangjeng Nabi mugia bagus segala penghujung segala naon wae. Hayang asupkeun budak ka pondok tungtungna alus. Hayang nyen pondok tungtungna apa teu kabeh jelema teh tungtungna halus. Aya sakola tungtungna dibui. Aya jadi pejabat ujungnya dibu. Ieu mah kebaik. Biarpun perjalanan awalnya tidak bagus tapi penuntungannya adalah itulah salawat nari wa husnul khawatim. Pokoknya segala apa yang ada awal yang ada akhir butuh salawat nari ta eta kalimat wa husnul khawatim. Kenapa? Maka jamak kusebabkeun urang teh setiap persoalan kita itu banyak awal banyak hidup ada awal nggak? Ada akhir husnul khatimah. Di alam barzah ada awal nggak? Ada akhir nggak? Beres urusan. Menyeberang siratal mustaqim di titik awal sampai titik akhir ada awal ada akhir. Yang penting keun baik goreng. Yang penting alus tung. Komo lamun bidayah alus nihaya oge insyaallah Pak. Tapi minimal aya jelema pan balap lari derdek cepet duluan. Tahu-tahu sampai sana kelibet perutnya. Aduh, tadi eleh sama yang jalan. Kenapa Pak? Hai. Bagus awal jelek ujung. Insyaallah dengan salawat nariyah bahwa yang Abah rasakan bahkan Allah bakal memberikan kepada kita kelebihan rezeki ya yang luar biasa berkah ya tadi sudah. Alhamdulillah ya kita pun yang sekarang yang sedang kita bangun ya ini kita ada berapa di Sukabumi ada 3 pondok ya. Karena kalau saya yang ngajar semua nggak cukup lebih baik lain kan. Metode zaman sekarang orang pergi haji sampai 6 kali atau umroh tiap tahun. Padahal ada yang lebih besar. Karena tidak ada yakin agama tungtungan teh penting mah sorangan ini. Padahal pada saat dia sudah haji, pada saat dia menghajikan orang lain, dia mendapatkan 2 kali pahala wajib. Hari dalil puasa, usaha yang memberikan buka di waktu bulan puasa, dia mendapatkan pahala orang yang tanpa menghilangkan pahala orang yang berpuasa. Tapi gila narik umroh, sorangan deh. Bila mau haji, dia tadi semua. Ya, inilah yang harus kita coba bangun dari semua tadi. Kalau keyakinan kita kepada Allah yang kuat, insya Allah tadi Allah mah tidak tidur. Maka wa husnul khawatim, insya Allah akan bagus segala penghujung tadi. Membuat majlis akan bagus di penghujung, membuat pondok bagus di penghujung, hidup akan bagus di penghujung, di mahsyar akan bagus di penghujung, bahkan juga pada saat menjawab palikat munkar wa nakir akan bagus di kajenting di awal tuh bisa ngejawab tungtungna alus syukur di awal bisa ngejawab insyaallah. Inilah yang saya dapatkan perjelasan dari beberapa habaib baik di Indonesia maupun di luar negeri. Kata mereka inilah sholawat nariyah dunia akhirat luar biasa, kunci dunia akhirat dan
Abah sudah ngamalkan lebih dari 20 tahun. Ya, terus tadi saya ngobrol dengan Ustaz Abdul Muthalib bahwa Abah berhenti kapan kerja? 2002. Saat itu saya presiden direktur, gaji saya 85 juta, berhenti. Nah, udah saya cukup bersolawat saja. Tapi ternyata gaji dari baca solawat lebih gede, Kiai. Ya, itu mah kumaha carana, ada urusan Allah mah gap. Tidak ada yang susah bagi Allah dan Rasulullah. Percaya, tumbuhkan keyakinan. Yang tapi syaratnya tadi, jangan terlalu bersandar kepada makhluk. Ya, itu saja. Jadi mudah-mudahan mau ijazahnya. Silakan nanti diamalkan setiap habis sholat. Kalau di MDLH saya wajibkan 3 setiap habis sholat. Tetapi kalau saat kita punya hajat di waktu subuh, amalkan buat benar-benar butuh tadi segala waktu pada saat kita akan tanhalu bil uqad wa tanfariju bil qurub, kita sebutkan tadi apa yang jadikan raragat, apa yang ngikat, apa yang susah, urusan anak, urusan istri, urusan usaha, dan sebutkan oleh kita dan dengan hati kita semua tadi. Atau luar biasa, bahkan boleh wayas taskil, boleh wayus taskol. Tadi saya dapat ijazah dua-duanya. Tadi mau wayas taskil boleh, wayus taskol boleh. Tadi mau yang mana? Wayas taskil atau wayus taskol? Ya. Mau wayas taskil, mau wayus taskol? Silakan. Karena sholawat nariyah itu adalah boleh dua-duanya. Kenapa sih adek? Pengen jajan kali ya. Ya. Yuk coba kita saya jajakan ya. Mudah-mudahan tanpa berniat menggurui, barangkali kalimahnya juga. Ini apa yang saya dapatkan dari guru saya. Saya mendapatkan ijazah salat nariyah ini pertama dari Habib Umar Alatos. Ya. Kemudian saya mendapatkan lagi ijazah dari Habib Lutfi bin Yahya. Kemudian juga dapat ijazah dari pengusaha Abah Anom. Dari pengusaha Anu adalah sama wayas taskil, tapi kalau pengusaha Abah Anom wayus taskol. Ya. Tapi karena amaliyahnya, kalau saya pribadi Kiai silakan mau wayus taskol, wayas taskil. Kalau saya wayas taskil karena untuk khusus salawat nariyah, kecuali kalau dalam acara manakib wayus taskol tetap ngikut sur ya lah ya. Nah, gitu aja kita khidmat, kita hormat kepada yang memberikan ijazah. Tapi kalau bapak-bapak di sini nggak ada acara ke kiri dan ke kanan, silahkan mau pakai saya jajakan dengan wayas taskil. Karena pernah saya nanya kepada pengusaha Nuh dulu, apa bedanya wayus taskil dan wayas taskil? Kok sebagian saya keliling wayus taskil, kok gentur wayas taskil? Wallahu a'lam. Jawaban beliau juga saya juga mungkin interpretasi saya bisa salah bisa benar. Ya. Kata beliau, saya kalau wayus taskol itu kita minta dengan sholawat nariyah baru sampai kepada mendung. Tapi kalau wayas taskil itu sampai kepada hujan. Biasanya hujan perlambang rizki tadi. Ya. Maka insya Allah mudah-mudahan dengan sholawat nariyah pada saat bapak ibu terutama ingin anak yang sedang mau makan kata nih wa husnul khawatim, ya Allah awalnya baik untuk anak saya sekolah ini, karena percuma anak itu disekolahkan menjadi orang pintar tapi tidak menjadi orang yang berbakti pada orang tua, agama dan negara. Banyak ya kayak begitu, banyak karena tidak bagus di ujung. Banyak orang usaha bikin usaha gede tapi ujungnya bangkrut tadi karena tidak baik di ujung. Itu teh gambaran nanti juga di mahsyar begitu, di sirat juga begitu. Bisa aja kita ini tidak baik di ujung, maka dengan kita wasilah dengan sebab bersandar kepada Rasulullah SAW yang merupakan kekasih Allah, mudah-mudahan dengan salawat nariyah itu segala urusan kita yang baik akan baik di ujung.
Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihir ragaib wa husnul khawatim wa yastasqil ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah azadtukum al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sedikit sekilas info saja dari Abah. Ya contoh Abah waktu start bangun majelis itu nggak pegang uang ya cuma 120 juta, tapi 5 bulan habis 2,3 miliar duitnya. Pas saat bayar pemborong ada pemborong ada, coba aja rasain nanti, asal dengan keyakinan yang kuat tadi ya, karena sholawat itu luar biasa tadi. Ini jam berapa Kiai? Udah jam 11 ya, tadi udah pas jam tadi. Cuma mungkin sedikit lagi lah dari Abah sebagai penutup ya, bahwa kenapa kita ini perlu berjalan itu antara syariat dan hakikat. Kan di alam dunia ini nggak bisa dipisahkan antara syariat dan hakikat. Tadi semua ada gula, ada manis, ada asin, ada garam, ada asin, ada api, ada panas, semua tadi. Makanya sebetulnya ada obat yang menyembuhkan, obat apa Allah? Maka ada sabab, ada musabab. Ini yang harus paham. Nah, lihat, diri kita ini ada dua bagian untuk memaulidkan diri kita. Karena kita ini sedang memperingati maulidnya Kangjeng Nabi. Mari kita maulidkan diri kita. Bagaimana cara memaulidkan diri kita? Cara memaulidkan diri kita, kata Nabi Isa alaihissalam, dijelaskan banyak kitab oleh ulama termasuk Doa Subul Qadir. Jadilah seperti ayam. Yang pertama netes dari induknya, yang kedua netes dari dirinya. Asal ayam kembali menjadi ayam. Kalau tidak netes karena bahaya, bisa jadi ayam cacing calang atau telur dadar. Jangan sampai pulang pada Allah, kita merasa bisa pulang pada Allah, tahu-tahu kita hanya sebatas telur dadar atau telur cop. Padahal bahasanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Asal dari Allah harus balik pada Allah. Asal dari hayam pun balik jadi hayam. Asal dari bibit kacang kembali jadi bibit. Asal dari biji nangka kembali jadi biji. Asal biji durian balik lagi jadi biji. Alam sudah menggambarkan kepada kita ya. Nah, mana yang harus kita dahulukan? Dari yang kita dua-duanya penting, seperti setrum dan bohlam. Bohlam ini terang karena ada setrum bisa ketahuan dan ada manfaatnya karena ada inilah Badrun dan Samsun dan Badrun itu seumpama gitu ya. Maka lihat Allah dalam surat Bismillahirrahmanirrahim, kata Allah, inni khaliqun basaron min tin. Allah menciptakan bashar kita dari tanah, tapi di bawahnya disusun oleh Allah. Faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Nafakhtu,
Yang satu diciptakan. Tadi. Inni khaliqun basaron min tin. Allah menciptakan basar kita ini dari tanah. Seolah-olah kalau lihat dari berbagai Quran, Allah lihat sandarkan antara jasad dan ruh. Faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruh. Seolah-olah Allah ingin menunjukkan, hei manusia, yang kamu harus kejar itu bukan, yang harus banggakan itu bukan jasadmu itu murah. Makanya bahasan tadi dalam surat Al-Hijr, laqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun. Hei manusia, kata Allah, aku ciptakan kamu dari salsalin dan hama. Cangkang casing HP-mu itu dari tanah hitam, tanah kering, tapi baru disusul oleh Allah bawahnya. Faida, bangga Allah. Faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan sebagian ruhku. Allah bukan ruh, Allah tidak memiliki, tapi saking pentingnya ruh yang ditiupkan Allah sampai Allah idobatkan ruh kepada dirinya. Aku tiupkan sebagian ruhku padamu. Faqaulahu sa. Berarti yang mulia itu ruh, yang berasal dari Allah itu ruh, yang bisa pulang pada Allah itu ruh, yang punya perjanjian dengan Allah itu ruh, yang akan balik pada Allah itu ruh. Tapi ruh mual ini lamun wajah Nabi Khidir penting, Nabi Musa penting. Itulah kenapa diutus baginda Nabi Muhammad, karena untuk menyempurnakan Rasul dari Nabi Adam sampai Nabi Isa teu bisa mi'raj kabeh. Kusababkeun apa? Belum ada syariat itu setelah baginda Nabi adalah mi'raj, bersahadat dulu mi'raj, barulah turun membawa diikuti sholat, akimi sholat wa atiyu zakat. Terus jadi baginda Nabi itu untuk menyempurnakan jasad kita. Karena Nabi Kiai dari Nabi Adam, terutama Nabi Nuh yang paling jago dalam ilmu hakikat. Sekarang maaf, kejawen termasuk Sunda Wiwitan itu sebetulnya murid-murid Nabi Nuh sebenarnya memahami ilmu hakikat. Tapi tadi awakan, maka baginda Nabi Muhammad disempurnakan. Disempurnakan dengan syariat. Makanya kita ada sholat maghrib. Nah, Ibnu Arabi menyebutkan sholat maghrib itu adalah 2 lubang hidung, 1 lubang mulut. Maka pada saat akimi sholat, dirikanlah sholat. Bagaimana mendirikan sholat? Untuk sholat maghrib kita dirikan, jaga mulut kita ini, karena ucapan kita adalah kalamnya Allah. Kita manusia ini wajib karena Allah itu mukhalafatul hawa, berseberangan dengan sifat ciptaan. Maka kalau Allah yang berbicara, makhluk wajib bisu. Maka jaga mulutmu, berarti menjaga ucapan yang tidak bermanfaat, dan menjaga hidung dari mencium bukan pada tempatnya, berarti sedang mendirikan sholat maghrib. Abang gak usah baca dalil lah, nanti waktunya mengabarkan. Bahkan sholat isya, kata beliau, kata Ibnu Arabi, 2 mata dan 2 telinga. Maka kamu yang ingin mendirikan sholat isya, jagalah penglihatan. Jangan zinah mata, jangan zinah telinga. Ibu, ayeuna mah di TV telo bagib, jangan asal nonton sinetron. Inilah sholat isya yang didirikan oleh kita. Jaga pendengaran, jaga penglihatan. Kemudian kata Ibnu Arabi, sholat subuh adalah kubul dan dubur. Ada 2 lubang. Tadi ada masing-masing ada 7 lubang. Di sini ada 2 lubang di bawah. Jagalah kubul dan dubur, insya Allah. Jaga kencingnya. Makanya guru kita ada sholat namanya kifaratul baul, 2 rakaat untuk ngaraksa cai kencing. Ya, itulah terus kesempurnaan yang luar biasa. Kemudian sholat zuhur adalah tangan, ada 2 siku, dan ini ada 2 ada 4. Dan berarti mendirikan sholat zuhur tadi, tangan jangan digunakan
orang dengan tangan. Tapi tebarkanlah sifat Rahman dan Rahim Allah dengan tangan. Takhallaqu bi akhlaqillah. Kata Nabi, al yadul ulya khairun min taburkan. Dalil orang kaya buat orang kaya. Dalil orang miskin buat orang miskin. Orang miskin jangan menuntut orang kaya. Hei orang kaya, bukankah kata Allah alladzina yunfikuna, keluarkan dong, ada bagianku. Gak usah orang miskin maka kata begitu. Orang kaya jangan juga pakai dalil orang miskin. Hei miskin, kan kata Allah sabarlah kalian dalam ujian kalian. Kata Nabi tangan di atas. Itu dalil orang miskin dipakai oleh orang kaya. Orang kaya tetap pekerjakan dalilnya, keluarkan yang kewajibannya. Tapi orang miskin juga tetap sabar untuk menerima papasten, kodok dan kodar. Insya Allah akan aman semua. Yang ini melaksanakan kewajibannya, yang di bawah melaksanakan kewajibannya. Selamat dua anak. Nah, adapun kaki kita adalah sholat asar, jaga langkah kita. Nah, tadi kata Kiai, jelaskan ibu-ibu suka menghotamkan Quran. Quran itu dibagi 4. Ada Al-Quranul Majid. Lihat Syekh Nawawi Al-Bantani. Al-Quranul Karim, Al-Quranul Hakim, Al-Quranul Azim. Maka Quran yang ibu baca itu adalah Al-Quranul Majid tadi. Maka Quran itu mulia enggak? Mulia, sangat mulia. Tapi ada yang lebih mulia. Tangan yang menuliskan Quran itu. Karena Quran itu ada karena yang menuliskan terlebih dahulu. Ya, berarti kalau dalam bahasa ilmu hakikat, tangan kita inilah tadi sama bosan kayak istri sholat. Quran itu adalah satu perintah, tapi adalah bagaimana menjaga tangan kita. Karena Quran itu perbuatan tangan. Adakah benda-benda di alam? Maka kalau pengertian Abah, Quran itu seluruh alam ini makanya sanurihim ayatina fil, maka ada ayat Qur'aniyah, ada ayat kauniyah dari semua. Tapi ayat Qur'aniyah bisa dibaca di ayat kauniyah dari semua. Semua gelas ini Al-Quran sebetulnya dalam pengertian umum Al-Quranul Majid, semua yang dibuat oleh Al-Quran. Kenapa Al-Quran itu mulia? Makanya tangan yang diberikan oleh Allah, ada kudrat irodat di tangan kita ini adalah mulia. Tapi tangan yang menuliskan Al-Quran mulia, lebih mulia mana dengan mata? Mata kita lebih mulia dari tangan. Karena Al-Quranul Majid yang dituliskan dengan Al-Quranul Hakim, adakah penulis yang buta? Tidak ada. Berarti kerja tangan kita ini dibimbing oleh mata. Tapi Al-Quranul Hakim, hati-hati mata kita. Ada yang lebih mulia lagi. Al-Quranul Azim adalah hidup kita. Maka seluruhnya sesungguhnya ini bagaimana hidupnya Allah tadi. Makanya inilah mungkin nanti oleh Kiai bisa dijelaskan lagi betapa mulianya ruh kita itu kan tadi semua. Ya, tadi jasad kita mulia. Jasad kita cuma minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha rizqum taratan ukhra. Tina taneuh sia dijieun, ka jero taneuh sia diasupkeun, tina taneuh dikeluarkeun. Maka namanya jasad mah tidak akan bisa balik ke Allah karena bukan dari Allah. Jasad itu diciptakan oleh Allah dari unsur bumi. Ruh kita milik Allah, sudah bersama Allah, sudah mengenal Allah, sudah bersama Allah, bahkan sudah punya perjanjian dengan Allah. Alastu birabb. Tapi eta jasad lolong kabulan jasad. Pada saat jasad sudah mengendalikan kaifa yarhalu ilallah wa huwa mukabbalun bisyahwati. Inilah persoalan kita adalah maka musuh kita yang sesungguhnya kata baginda Nabi diri kita sendiri. La hijabaka illa biwujudika. Inilah. Maka terus gedor dengan zikir, dekor dengan semakai. Ada 2 zikir. Bersihkan jasad kita dengan sholawat. Tadi semua kolbu kita dengan zikir jahar dan khofi dari dalam. Sama seperti kita naik mobil. Hidup kita seperti perjalanan dari Allah ke naik mobil. Kaca depan dibersihkan, tapi embun masih ada di dalam. Maka ada 2 zikir, zikir jahar dan zikir khofi. Itu saja. Azujajahnya bersihkan, terus bersihkan, terus bersihkan sehingga warna air adalah sama dengan warna gelas.
Inilah perumpamaan tadi. Nurun ala nurin, yang sudah duriyun. Kaukabun duriyun yukumin sajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyati wala, sudah menyala, sudah terang gelasnya sebelum ada insya Allah. Seperti inilah orang yang seperti inilah disebut qalbun salim, damai, tenang hidupnya, insya Allah bahagia. Inilah persoalan kita. Mudah-mudahan dari yang Abah sampaikan ini, sekali lagi bahwa amalkan bahwa kita ini adalah tidak lepas dari syariat dan hakikat. Cuma syariat dan hakikat harus disambungkan dengan tori. Itulah. Jadi torikot itu menyambungkan syariat dengan hakikat. Itu saja. Mudah-mudahan apa Kiai, maaf tadi ya, memang Abah memang dari kemarin, bahkan tadi malam itu saya muludan di depan Kiai masjid sampai udah disusul 2 kali nggak bisa berangkat. Tapi tahanus bini mah karena Kiai yang undang. Nah mungkin karomah Kiai sehat saya malam ini. Padahal depan rumah udah janji 2 minggu dijemput udah ngejemput doan. Ayo. Aduh, keluar bol. Getihan, tuh bisa keluar. Tapi isuk-isuk alhamdulillah. Mudah-mudahan Kiai diberikan kesehatan ya. Jamaah di sini diberkahkan rezekinya. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, doanya pada Indonesia itu Arab. Pada bahasa Inggris Kiai. Oh God. Help us. Ya jamaah yang duit. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa tabarak ala kulli sahabati Rasulillah amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwal wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha wa tarfa'una biha innaka lad darajat wa tuballighuna biha syughayati min innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullah faqaidi faman nakasa fa innama yukusah faman 'afa ajrun 'azim bi rahmatika ya arhamar rahim. Allahumma salli salatan tulki biha wal khawfa la haibata fi qulubil kafirin wal musyrikin wal dhalimin wal munafiqin wal mufsidin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil uqad wa tanfariju bil qurab wa tubda bil hawaj wa tunalu bihi raghaib wa husnul khawat wa yastasqilu qadamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadiyal hajat, ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb. Kami hamba-Mu yang bersimpuh di sini adalah makhluk-Mu yang banyak bersalah berdosa padamu ya Allah, makhluk-Mu yang tidak banyak bersyukur padamu ya Allah, yang senantiasa kita berjalan di muka bumi-Mu dengan congkak, yang kami tuntut hanya dunia dan segala keisi. Ampuni kami ya Rabb. Kami tidak memahami sesungguhnya hidup kami adalah berjalan menuju. Ya Rabb, bimbinglah kami setiap helaan nafas kami menjadi zikir. Ya Rabb, jadikanlah baginda Rasulullah SAW berikan syafaat kepada kami. Jadikanlah kami menjadi umat baginda Nabi yang dicintai oleh Nabi kami ya Rabb. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat. Duhai Allah yang maha memberikan, mengabulkan cita-cita. Ya Allah, kabulkan cita-cita jemaah kami semua ya Allah. Cita-cita keluarganya, cita-cita putra putrinya yang sedang mondok, yang sedang sekolah. Ya Allah, tidak ada yang bisa berikan pertolongan kecuali Engkau. Ya Allah ya Rabb, berikanlah kami perlindungan, berikanlah kami kekuatan, dan turunkanlah kepada kami ya Allah. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allahumma ya kafi, Allahumma ya dafi al-baliyat, Allahumma ya dafi, Allahumma ya dafi al-baliyat. Ya Allah yang menjauhkan segala bala,
Ya Allah, sekarang timbul bencana dari segala bencana dari manapun. Ya Allah, tidak ada. Kami yakin la tataharraku zaratun illa bi'idnillah. Semua adalah bukan bencana, semua adalah kehendak Engkau. Karena kebodohan kami, karena kami banyak berbuat maksiat, karena perbuatan dolim kami. Ya Allah, kami terkadang sholat, tapi sholat kami tidak khusyuk, kami lalai. Ya Allah, bahkan kami semua ya Allah belum bisa melakukan hal yang terbaik sebagai umat Rasulullah. Bahkan kami ya Allah belum bisa melaksanakan kewajiban kami kepada ayah ibu kami yang menyayangi kami sejak kecil. Kau ya Allah muliakanlah ibu bapak kami semua ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosanya, tempatkanlah dia di sisimu. Yang masih hidup ya Allah, sehatkan jasmaninya dan rohaninya, bahagiakan hatinya. Dan buat orang tua kami yang sudah meninggal ya Rabb, mudah-mudahan duduk kami di sini menjadikan wasilah. Engkau ampuni dosanya, Engkau terima segala amal ibadahnya. Kami semua tidak bisa memberikan yang terbaik padanya ya Allah. Barangkali doa ini yang bisa menjadikan wasilah Engkau mengampuni segala kehilafan. Allahumma ya rafi'ad darajat, Allah wahai Allah yang meningkatkan darajat, tingkatkan ya Allah, berikan darajat dunia dan akhirat, jasad, qalbu, fuad dan sir. Binuri Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, binuri Syabdul Qadir, binuri Syahmad Sahibul Wafat, bil jasad wal qalbu wa fuad wa syir. Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya syafi'al amrad, ya Allah yang maha menyembuhkan penyakit. Ya Allah, kami punya penyakit dohir dan batin. Ya Allah, tidak ada lagi tempat yang bisa menyembuhkan semua penyakit dari Engkau. Engkau lah penyembuhnya ya Allah. Dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, sembuhkanlah segala penyakit dohir kami, pada bulu, pada kulit, pada daging, pada tulang, pada sum-sum, pada darah kami, pada mata, pada penglihatan kami. Adalah penyakit yang belum ada, penyakit yang akan ada, penyakit yang sudah ada. Dengan keagungan-Mu, dengan kebenaran Rasulullah Muhammad ya Allah, sembuhkanlah segala penyakit. Dan yang terlebih lagi ya Rabb, kami punya hati yang senantiasa dipenuhi dengan iri, dengki, hasad. Ya Allah, bersihkanlah hati ini, kan hati ini adalah Baitullah. Ya Allah, tidak daya kekuatan bagi kami membersihkan hati ini kecuali dengan-Mu. Tiada daya dan kekuatan bagi kami untuk melangkah padamu kecuali dengan Engkau. Tidak daya kekuatan bagi kami untuk menutup aib ini kecuali dengan petunjuk-Mu ya Rabb. Dan tidak ada yang bisa membawa kepada Engkau kecuali dengan Engkau dan dengan Rasul. Allahumma ya syafi'al amrad, bersihkanlah dada ini, qalbu ini dari sifat iri, dengki, hasud, sum'ah, namimah. Bersihkanlah dari sifat hubbud dunya, hubbur riyasah, hubbul ma'adah. Ya Allah, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya mujibat da'wah, Allahumma ya mujibat da'wah, Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma ya kafi ya ghani ya mughni ya fattah, ya fattah ya fattah, ya fattah wa anta khairul fatihin, ya razzaq ya razzaq ya razzaq wa anta khairur raziqin. Allahumma ya latif ya latif ya latif ya latif ya latif ya ya latif ya latif ya mawasyi'al fa'al samawat, nas'aluka an tuhfiyana fi khafina innaka kunta Allahu latifu bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyul aziz. Allahumma inna nas'aluka ya qawi ya aziz ya mu'in bi quwwatika wa izz ya matin wa an takuna ma'ana aqwali wal ahwali wal af'ali wa jamil wa mawfiq syarrin wa nikmatin wa mihnatin wa syafa'in min ghaflatin wa dhunubin fa innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ya Allah, jadikanlah sisa umur kami umur yang berkah, umur yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat. Pelan nafas kami adalah zikir. Ya Allah, ampuni, sungguh tidak pantas, malu kami berjalan di muka bumi ini ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami dan seluruh jamaah yang ada di sini ya Allah, berkahkan rizkinya, berkahkan ilmunya, berkahkan hidupnya, manfaatkan setiap pelan tenaga nafasnya, dan sampaikanlah segala apa yang menjadikan hajatnya. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز آمين سبحان ربك العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Jamaah hampurannya abahnya barangkali jika kayak yang beneran nasihati padahal yang ngomong lebih jauh, yang ngomong lebih buruk dari semua. Apalagi duduk di atas lagi begini. Maaf ya. Mau maafin abah? Mudah-mudahan kita senantiasa bersama di dunia dan di akhirat. Mohon maaf atas nama Allah. Assalamualaikum